semua, selamat datang di sesi tanya soalmu. Pada sesi ini, soal-soal yang telah ditanyakan akan kita bahas secara ringkas. Bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram sesi tanyakan soalmu, bisa join di link deskripsi yang kita cantumkan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab soal kali ini datang dari Caca. Dengan pertanyaan, diketahui suatu perubahan dari unit harga komoditas dalam satu dolar diberikan dengan persamaan turunan pertama sebagai berikut, yang mana komoditas untuk penawaran diberikan dengan simbol QS dalam fungsi T dan permintaan QD dalam T 3-2 PT. Lalu kita akan mencari persamaan diferensial orde 2 dari permasalahan yang diberikan. Nah, di sini ada petunjuk ya, dimana ketika turunan D per DT bertemu dengan integral, itu sama dengan fungsinya sendiri terhadap batas integral T. Nah, ini adalah hukum teorema kalkulus ya ini. Setelah mendapatkan persamaan diferensial order 2, kita akan mencari solusi homogen, solusi partikular, dan solusi khususnya jika diberikan nilai awal P02 dan turunan saat T sama dengan 01. Oke, untuk memperoleh persamaan diferensial order 2, jadi kita harus menurunkan fungsi yang diberikan di soal sekali lagi. Jadi kalau kita jawab, P double aksen T adalah kita turunkan terhadap T seluruh fungsi yang diberikan. Aksen D, aksen S, ya, dikurang 2/3 integral 0 T QDS kurang QSS SDS. Ya. Nah, kalau kita tulis sekali lagi, ini dimasukkan ya, J akan menjadi ini belum ya, ini belum turunan, hanya sebatas ditulis ulang. Maka akan menjadi Q aksen D dalam T Q aksen S T dikurang 2/3 buka kurung D per DT T untuk QDS DS T S S DS dan D per DT untuk DS. Nah, perlu diingat, ini kan sesuai petunjuk ya, ini yang diberikan, berarti ini menjadi QD dalam T dan ini QS dalam T, sedangkan ini menjadi fungsi T itu sendiri. Sehingga karena kita butuh di sini aksen turunan pertama masing-masing fungsi, baik penawaran maupun permintaan, maka ini akan menjadi P aksen T di dalam T dan fungsi permintaan demand akan menjadi min 2P aksen T. Sehingga kalau kita tulis akan menjadi Q aksen D min 2P aksen ya, dikurang P aksen dikurang 2/3 ini QD, berarti ini 3 dikurang 2P dikurang buka kurung QS 2 plus P tuh ditambah T sendiri, sehingga ini menjadi min
1/3 min 3P aksen kurang 2/3 buka kurung 1 itu min 3P plus T. Oke. Ini bisa kita coret, min ketemu pin plus, maka ini jadi P double aksen, P aksen kurang 2/3, ini coret ke sini, plus 2P min 2/3. Atau kita punya bentuk fungsi P double aksen T kurang P aksen T kurang 2P dalam T min 2/3 dikurang 2/3 T. Nah, ini adalah persamaan diferensial order 2 dari fungsi yang diberikan. Oke, untuk menjawab solusi homogen dari persamaan diferensial yang sudah kita peroleh, maka di A kita punya P double aksen dikurang P aksen kurang 2P sama dengan min 2/3 kurang 2/3 T. Nah, bagian B untuk solusi homogen, berarti fokus kita adalah ke bentuk persamaan diferensial yang mana kanannya adalah 0, sehingga dengan persamaan karakteristik R kuadrat kurang R kurang 2 sama dengan 0, kita akan mendapatkan akar R min 2 R plus 1, sehingga R1 min 1 R2 2, maka kita punya solusi homogen. Ini akarnya berbeda ya, ini berbeda, C1 eksponen min T plus C2 eksponen 2T. Ini adalah solusi homogen. Nah, yang untuk solusi partikular bagian C, nah karena bagian kanan merupakan polinom berderajat 1, maka kita misalkan suatu bentuk yang mirip dengan bentuk yang di kanannya. Misalkan solusi partikularnya adalah, karena ini polinom ya order 1 A plus BT, maka turunan pertama kita punya B, lalu turunan keduanya adalah 0, sehingga kalau disubstitusi ke bentuk persamaan soal, maka kita punya 0 kurang B dikurang 2 dikali A min 2 DT. Nah, lalu kita samakan bentuk yang menyerupai. Jadi kita punya min 2/3 T, coret, maka kita punya nilai B yang sama dengan, berarti ini 2/6 ya, atau sama dengan 1/3. Oke, menyambung di bagian sini. Untuk bagian A, kita punya nilai min B min 2A sama dengan min 2/3. Substitusikan B yang sudah diperoleh, tambah 2/3 sama dengan 2A, maka kita punya 2A adalah 1/3 dan A 1/6. Nah, jadi solusi partikular kita adalah 1/6
ditambah 1/3T. Nah, ini adalah solusi partikular untuk jawaban yang C. Yang D, diberikan nilai P0 2 dan turunan pertama 1, maka kita akan mencari solusi unik atau solusi khusus. Sebelum ke sini kita harus menuliskan solusi lengkap, yang mana PT adalah penjumlahan dari solusi homogen yang diperoleh dan solusi partikular. Maka solusi PT C1 E-T plus C2 E2T ditambah 1/6 ditambah 1/3T. Nah, sehingga kita masukkan nilai awal P0 yang diberikan. P0 sama dengan C1 ditambah C2 ditambah 1/6 sama dengan 2. Kita punya C1 ditambah C2, 2 dikurang 1/6, ini adalah 11/6. Ini adalah bentuk persamaan pertama. Nah, lalu untuk turunan pertama di nilai 0, nah kita turunkan dulu PT yang kita peroleh. Jadi P aksen T kita turunkan dari PT, berarti dia min C1E min T plus 2 C2 eksponen 2T 1/6 turunannya 0, lalu plus 1/3. Nah, ini ketika dimasukkan nilai awal, ini akan menjadi min C1, ini 1 ditambah 2C2 tambah 1/3, yang mana nilainya adalah 1. Lalu kita selesaikan, 1 dikurang 1/3, 2/3, ini adalah persamaan kedua. Nah, lalu persamaan ini kita eliminasi, sehingga kita punya C1 ditambah C2 sama dengan 11/6, lalu min C1 ditambah 2C2 sama dengan 2/3, dijumlahkan ini habis, lalu ini 3C2 sama dengan 11/6 ditambah, kita kali 2 aja, 4/6, 15/6, kita punya C2 15/18. Tapi kalau disederhanakan dibagi 3 jadi 5/6, sehingga C1 11/6 dikurang 5/6, 6/6, itu sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai C1 dan C2. Maka solusi unik kita dengan menggantikan nilai C1 C2 yang telah diperoleh. Jadi solusi khusus PT adalah C1-nya 1, eksponen min T, C2-nya 5/6, tambah 5/6 eksponen 2T, ditambah 1/3T, ditambah 1/6. Nah, ini adalah solusi khusus untuk jawaban yang